Indonesia angkatan 2009. Kali ini saya akan mengajar di kelas 10-3 dengan KD 17. Assalamualaikum. Tolong dihapus ya papan tulisnya. Itu tuh di meja Bu. Ketua kelas, tolong disiapkan. Siap. Berdoa. Selesai. Beri salam. Tolong Sandi. Absen dulu ya. Iya, Bu. Agnia. Dian. Gesani. Imam. Karina. Nggak masuk. Laras. Tito. Nindya. Reza. Rizky. Siva. Yuka. Betin tidak hadir. Karina. Ya. Ulangan blok kapan? Selasa. Selasa. Ya. Ulangan blok untuk bahasa Indonesia udah tahu jadwalnya kapan? Nanti pas ulangan blok 3 itu nilainya harus lebih baik ya dari kemarin. Iya, Bu. Soalnya rapat kelas 10 itu mendukung PMDK. Kalau PMDK itu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu rapotnya yang dilihat. Pengalaman waktu itu saya juga begitu ya. Kelas 10 sampai kelas 12 Saya juga itu begitu ya. PMDK untuk di UI. Dan alhamdulillah diterima. Tapi karena saya tidak boleh ngekos, jadi saya pindahkan. Nah, iya, jadi saya pindah ke Hamka karena saya ingin menjadi guru. Jadi kalian janji ya harus lebih baik lagi nilainya. Sampai ada yang nilainya 7 lagi, minimal 8. Janji? Janji. Ya. Baik, hari ini kita akan masuk materi ke KD 17. Sebelumnya kita membahas tentang puisi lama ya. Coba puisi lama apa saja? Adina, Syair, Gurinda, terus apa lagi? Satire, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk KD 17 yang masih juga berhubungan dengan puisi lama. LCD-nya tolong dinyalakan. Nyalain. Proyektornya. Kok ngeblur ya? Sudah nyala kah? Iya emang. Tolong nanti dicatat ya indikatornya. Pengaturannya aja gue bingung gimana. Iya, bunyi ngakbuk. Kan gue kebetulan dingin.
bingung kenapa ngeblur sih. Ya, ini yang akan kita pelajari hari ini kompetensi dasarnya mengungkapkan isi suatu puisi yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman. Indikatornya bisa kalian lihat, menyebutkan tema puisi yang didengar, menyebutkan jenis puisi yang didengar, baik itu balada, elegi, roman, ode, himne, dan satire. Kemudian menjelaskan maksud puisi tersebut dan mengungkapkan isi puisi dengan bahasa kalian sendiri. Ada yang ingin tanyakan? Silakan kalian boleh mencatat. Sudah selesai? Sudah. Baik, kita masuk ke materi. Puisi baru, ciri-cirinya apa? Bebas dari ya. Sedangkan puisi lama, ya. Jenis-jenis puisi baru apa saja? Balada, himne, ode, romans, elegi, satire. Balada apa balada? Ya, kalau himne? Ode. Sanjung Epigram. Sedangkan romance. Elegi. Sudah mengerti semua? Nah, ini ada contohnya. Contoh himne. Himne itu kan puji-pujian terhadap Tuhan. Nah, puisinya seperti ini. Paham? Ini ode, epigram, elegi, satire. Dah selesai. Sekarang kita akan latihan. Sebelumnya Ibu akan memberikan contoh mendengarkan kalian puisi. Puisinya secara langsung saya bacakan. Namun nanti kita sama-sama bahas itu maksudnya apa, jenisnya apa, amanatnya apa, dan ceritanya bagaimana. Setuju? Setuju. Nah, simak ya baik-baik dan mencoba mengidentifikasi ini jenisnya apa, maksudnya apa, terus amanatnya apa, dan ceritanya bagaimana. Balada terbunuhnya Abu Mukabur. Dengan kuku-kuku besi, kuda menebah perut bumi. Bulan berkhianat, gosok-gosokkan tubuhnya, pucuk-pucuk tanah. Mengepit kuat-kuat, lutut penunggang perampok yang berburu. Surau bau keringat berjenau. Segenap warga desa mengepung hutan. Dalam satu pusaran pulang balik advokat. Mengikuti bulan betina dan nasibnya yang malang. Berpancaran bunga api anak-anak. Satu demi satu yang maju terhadap darahnya. Penunggang baja dan kuda mengangkat kakinya. Nyawamu barang pasar, hai orang-orang bebal. Tombakmu pucuk, daun dan mati jauh orang papa. Majulah Joko Pandan. Di mana ia? Majulah ia, karena hanya padanya seorang ikan lurus.
panah empat arah. Atmokarpo masih tegak. Luka 7 dia. Joko pandang, di mana ia? Hanya padanya seorang tukang dosa. Bedah perutnya tapi masih setan dia. Menggertak kuda tiap ayu menuding kepala. Joko pandang, di mana ia? Hanya padanya seorang tukang dosa. Berberita ringkih kuda muncullah Joko pandang. Segala menghibak bagi derapnya kuda. Rida dada bagi derunya dendam. Pada langkah pertama, keduanya sama saja. Pada langkah ketiga, rubuhlah Atmokarpo. Panas luka-luka, buka daging lepak-lepak pangsokan. Malam bagai kedok hutan, bopeng olah luka. Pesta bulan, sorak-sorai anggur darah. Joko pandang menegak, menjilat darah di pedang. Ia telah membunuh bapak. Coba jenis-jenisnya bersiapa? Tujuannya apa? Ya, menceritakan kisah tentang Atmokarpo yang terbunuh oleh anaknya sendiri, yaitu Joko pandang. Ceritanya bagaimana? Coba ada yang tahu? Jadi Joko pandang itu maling. Nah, karena dia maling ketahuan oleh warga, dia diburu oleh warga. Namun dia bukan sembarang maling. Dia hanya menolak atau memberontak karena di kerajaan itu senang-senang, sedangkan rakyatnya itu menderita. Jadi dia berusaha memaling kerajaan, mencuri uang-uang istana. Nah, kebetulan Atmokarpo itu ikut memburu Joko pandang itu dan terbunuhlah Atmokarpo itu. Atmokarpo itu adalah siapa? Bapaknya Joko pandang. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak. Berarti kalian ngerti kan apa yang akan kalian lakukan? Nanti Ibu akan membacakan puisi lagi. Kemudian kalian tulis temanya apa, maknanya apa, tujuan puisi itu apa, dan bagaimana ceritanya. Sebelumnya kita akan membuat kelompok. Silakan membuat kelompoknya masing-masing. Masing kelompok terdiri dari 4 orang. Sudah membuat kelompoknya? Belum. Ya. Ya, simak ya. Judulnya Menyesal oleh Ali Hazmi. Tolong yang belakang disimak. Pagiku bilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Sarang petang datang membayang, petang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi, beta lengah di masa muda. Ini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin hak. Misal tua tiada berguna, hanya menambah luka. Kepada yang muda kuharapkan, atur barisan di hari pagi menuju arah padang bang. Nah, sudah didengar? Nah, sekarang kalian kerjakan. Ayo, kerjakan berkelompok. Nanti satu perwakilan kelompok membacakan hasilnya ya. Yang dicari tema
mengatur waktu. Isi puisi tersebut, seseorang yang menyesal tidak punya harta atau ilmu sewaktu ia tua karena waktu mudanya ia gunakan untuk bermalas-malasan dan lalai dalam mempergunakan waktu. Ya, bagus sekali, tepuk tangannya. Kelompok mana? Reza, coba Reza. Reza cewek. Temanya pendidikan. Iya. Jenis puisinya epigram. Maksud puisi mengingatkan pembaca untuk pandai memanfaatkan waktu. Ya. Isi puisi seseorang yang tidak punya apa-apa di hari tuanya karena sewaktu muda selalu bermalas-malasan. Untuk itu, ia mengimbau kepada pembaca untuk tidak bermalas-malasan sewaktu muda. Didin sama banget Didin. Coba kelompok Rizky. Perwakilan. Ya, terserah. Bapak. Tema penyesalan dari tua. Ya. Jenisnya epigram. Maksud puisi memberikan pesan kepada pembaca untuk giat belajar dan bekerja. Demi pegel, nggak bohong. Puisi waktu muda seseorang yang Pegel. ia pergunakan untuk bermalas-malasan dan lalai dalam belajar dan bekerja. Sehingga ketika ia tua, dia menyesal karena miskin dan bodoh. Maka dari itu, ia berpesan kepada pembaca untuk tidak seperti ia yang malas dan Ya, tangan. Kelompoknya Siti. Temanya penyesalan seseorang. Jenisnya epigram. Maksud puisi mendorong seseorang untuk memanfaatkan waktu. Isi puisi seseorang yang kehilangan masa mudanya untuk digunakan dalam melakukan hal yang bermanfaat untuk hari tuanya. Maka seseorang tersebut menginginkan kepada yang muda untuk sedari dini memanfaatkan waktu sebaik itu. Ya, tangan. Kelompoknya Nia. Temanya pendidikan moral, jenisnya epigram. Maksud jenis puisi mendidik agar menjadi orang yang pintar mengatur waktu. Isi puisi seseorang yang menyesal tidak punya harta atau ilmu sewaktu ia tua karena waktu mudanya ia menggunakan waktu untuk bermalas-malasan dan lalai dalam mempergunakan waktunya. Ya, tepuk tangan. Kelompok mana lagi, Bu? Kelompoknya Imelda. Temanya tuh pendidikan moral. Jenisnya epigram. Maksudnya tuh memberikan contoh tentang orang yang pemalas. Ya. Terus isi puisinya seseorang yang menyesal karena sewaktu muda ia tidak mempergunakan dengan baik kesempatan mudanya untuk belajar dan bekerja, sehingga ketika tua ia tidak punya apa-apa. Nah, maka dari itu ia berpesan kepada pembaca agar mengatur dan memanfaatkan waktu muda sebaik mungkin. Semua ya. Sekarang kumpulkan tugasnya yang tadi yang sudah dibuat. Bukunya taruh di meja. Bukunya perwakilan dikumpulkan bukunya. Bukunya tolong dikumpulkan. Nah, berhubung sudah bel, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar apa? Puisi baru. Apa saja puisi baru? Balada, epigram, satire, novel, dan romance. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cerpen. Kalian bawa cerpen masing-masing ya? Iya. Ya. Saya rasa